Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis Syariah. Ini merupakan pertemuan kedua dan kita lakukan dengan luring. Baik, selanjutnya ini merupakan bangun ruang sistem ekonomi Islam, di mana tujuan utamanya merupakan falah atau kemenangan, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, falah ini berarti segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memiliki dampak terhadap kehidupan di akhirat. Kemudian, tujuan dari falah ini dikuatkan dengan 3 pilar utama, yaitu keadilan, kemudian keseimbangan, dan kemaslahatan. Nah, di mana keadilan ini yaitu bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang menghindarkan dari kegiatan riba, maisyir, gharar, zolim, dan haram. Nah, untuk keseimbangan perlu dicapai keseimbangan antara sektor real dan finansial, kemudian risk dan return-nya, bisnis dan sosialnya, materi dan spiritualnya di sini, kemudian manfaat dan lestari untuk lingkungan. Nah, dari segi kemaslahatan, apa yang perlu dibangun yaitu iman dan takwa, regenerasi jiwa, akal, dan harta. Nah, setelah 3 pilar ekonomi ini kokoh, bisa menopang dari falah, dari tercapainya falah, maka fondasi berikutnya yang membangun di bawah 3 pilar itu yaitu ada ukhuwah, di mana ini meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks persaudaraan yang universal untuk mencapai kesuksesan bersama. Kemudian di sini ada syariah, di mana membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah itu sendiri. Kemudian ada akhlak yang membimbing segala aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan moralitas sebagai cara untuk mencapai tujuan yang sebelumnya, yaitu apa? Falah, kemenangan dunia dan akhirat. Kemudian akidah membentuk integritas yang membentuk good governance dan market disiplin yang baik. Akidah dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini terdapat pandangan Islam tentang ekonomi. Nah, ada 3 perbedaan di sini, yaitu pandangan ekonomi kapitalis, kemudian ekonomi Islam, dan ekonomi sosialis. Yang pertama, yaitu pandangan ekonomi kapitalis. Pandangan mereka yaitu merupakan paradigma materialisme, di mana menurut mereka seluruh aktivitas ekonomi itu harus bernilai materi dan memiliki kebermanfaatan. Itu boleh dilakukan, semua yang memiliki kebermanfaatan dan bernilai materi, yang membentuk liberalisme ekonomi. Nah, di sini kemudian di ekonomi sosialis perbedaannya menggunakan paradigma dialektika, yang berarti seluruh aktivitas ekonomi itu mengikuti dialektika masyarakat yang diterapkan di negara masing-masing, yang akhirnya berbentuk pada otoritarisme negara. Kemudian, apa bedanya sama ekonomi Islam? Nah, paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam yaitu paradigma syariah, di mana seluruh aktivitas ekonomi itu berdasarkan syariah Islam. Kemudian, bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang ekonomi selanjutnya? Di sini kita bisa melihat dari perbedaan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi Islam. Nah, ilmu ekonomi yang telah terjadi sepanjang sejarah dunia ini
yang digunakan oleh berbagai negara pada prinsipnya merupakan teknik upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitas, di mana bersifat universal, tidak terikat ideologi tertentu, jadi bebas, sebebas-bebasnya. Sedangkan untuk sistem ekonomi Islam, di sini merupakan pengaturan cara kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan. Nah, kemudian bagaimana ideologi yang digunakan sudah diatur dalam Islam dan syariahnya, di mana hal tersebut mengikat individu, masyarakat, maupun negara. Baik, asas ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama itu tentang kepemilikan, yang terbagi menjadi 3, individu, umum, dan kepemilikan negara. Sedangkan asas distribusinya yaitu hanya 1, di mana prinsipnya harus mampu menjamin kebutuhan setiap individu warga negara. Kemudian untuk disposisinya, ini ada 2, yaitu pengembangan hak milik, dan untuk diri sendiri, yaitu pemenuhan nafkah, dan untuk sosial, seperti contohnya infak. Kemudian, baik, selanjutnya masalah ekonomi Islam. Jadi kebutuhan manusia itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Nah, pertanyaannya, apakah sumber daya itu cukup atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia? Nah, ketika tidak cukup, maka dianggaplah sumber daya itu jumlahnya terbatas. Nah, jumlahnya terbatas ini ternyata ada penyebabnya, yaitu ketika barang dan jasa yang mempunyai nilai guna itu hanya menjadi alat pemuas kebutuhan saja, hanya untuk menjadi pemenuhan keinginan saja, maka menyebabkan jumlahnya menjadi terbatas dan membuat tidak cukup, sumber daya menjadi tidak cukup. Maka menjadilah muncul masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini berdampak terhadap salah satu dari kedua pandangan ini. Yang pertama, yaitu dari perspektif Islam, masalah ekonominya itu muncul menjadi kemiskinan individu warga negara. Nah, jika dalam pandangan kapitalis, masalah itu muncul yaitu membentuk kemiskinan negara. Jadi di sini bisa dilihat kalau dari perspektif Islam dampaknya terhadap individu warga negara, sedangkan kalau jika kapitalis itu terhadap makro atau kemiskinan negara. Nah, maka solusinya menjadi berbeda. Dalam perspektif Islam, yang perlu diperbaiki yaitu distribusi barang dan jasanya yang akan meningkatkan GDP dan GNP negaranya. Sedangkan dalam perspektif kapitalis, karena masalahnya kemiskinan negara, maka harus meningkatkan GDP dan GNP negara, entah dari segi konsumsinya maupun instrumen-instrumen lainnya. Sedangkan kalau dalam Islam langsung kepada sasaran individunya, masalah pada individunya, yaitu distribusi barang dan jasa. Baik, selanjutnya untuk menangani hal tersebut, maka untuk menangani masalah kemiskinan, maka kebutuhan manusia itu harus diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Ditinjau dari mana kebijakan yang tepat itu? Yaitu dari kebutuhan per individu dan kebutuhan kelompok. Nah, untuk mencapai distribusi yang tepat, maka perlu tahu nih kebutuhan-kebutuhan
dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan yang mewah. Nah, dari ketiga ini, mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu kebutuhan pokok. Ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka kebutuhan sekunder wajib dipenuhi. Dan jika keduanya sudah terpenuhi, maka kebutuhan mewah baru bisa dipenuhi ditinjau dari segi kebermanfaatannya. Jadi bukan dari nafsu atau keinginan, namun dari kebermanfaatan. Kemudian, bagaimana dengan kebutuhan kelompok? Kebutuhan kelompok yaitu ada pendidikan, kemudian kesehatan, dan keamanan. Nah, apa yang perlu dipenuhi? Mana yang wajib? Ketiganya adalah wajib dipenuhi. Maka dari itu, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok ini harus dipenuhi dengan seimbang oleh pemerintah. Kemudian, nah, ini kepemilikan. Jadi, kepemilikan itu merupakan izin pembuat syariat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan kepemilikannya berhak mendapatkan kegunaan dari barang tersebut dan mendapatkan kompensasi dari barang atau yang akan dimilikinya tersebut. Nah, kepemilikan itu ada 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Baik, selanjutnya adalah pengelolaan kepemilikan. Setelah kita tahu kepemilikan itu, jenis-jenis kepemilikan, maka kita harus tahu juga siapa yang mengelola kepemilikan. Nah, kepemilikan tadi ada 3 ya, individu, umum, sama negara. Kemudian, untuk individu, itu pengelolanya adalah individu itu sendiri. Kemudian untuk umum dan negara, pengelolanya adalah negara. Kemudian, sektornya yang individu yaitu ekonomi private, kepemilikan individu, kemudian jika milik negara yaitu ekonomi negara. Kemudian untuk pengelolaannya dilakukan oleh individu, yaitu dalam bentuk konsumsi dan produksi. Nah, untuk produksi itu berbagai bidang, yaitu ada bidang pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Sedangkan dalam hukumnya, hukum positifnya maupun hukum syariahnya, untuk konsumsi ada sendiri prinsip konsumsi dalam Islam. Kemudian pertanahan, jual beli juga ada hukumnya, industri dan ketenagakerjaan juga ada hukumnya. Nah, kemudian tata cara memiliki, jadi manusia itu memiliki sesuatu karena adanya keinginan, sedangkan keinginan ini, keinginan untuk memiliki, itu faktor penyebabnya adanya kebutuhan jasmani dan naluri untuk bertahan. Nah, keinginan untuk memiliki ini ada 3 pandangan, 3 sudut pandang, yaitu dari Islam, sosialisme, dan kapitalisme. Kepemilikan terjadi dalam Islam karena ada sebab kepemilikan, baik itu dari bekerja, pemberian, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kepemilikan dalam pandangan sosialisme itu adanya keterbatasan karena ditentukan oleh pemerintah atau negara. Nah, dalam kapitalisme, kepemilikan itu adalah kebebasan hak milik. Jadi, semua bisa dimiliki oleh manusia dalam pandangan kapitalisme. Lalu bagaimana sebab kepemilikan dalam Islam?
Nah, di sini ada sebab kepemilikan dalam Islam. Jadi, sebab kepemilikan, asbab atau makhluknya didapatkan dari waris, yang dimana tidak perlu ada kompensasi atau usaha untuk mendapatkan waris harta tersebut. Otomatis menjadi hak miliknya. Kemudian dari pemberian negara dan kebutuhan harta untuk menyambung hidup yang dilakukan dan didapatkan dengan kompensasi, yaitu apa? Bekerja. Nah, bekerja ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang nantinya menjadi kepemilikan, menjadi hak dari individu itu untuk mendapatkan kebermanfaatan dari benda atau sesuatu yang ia dapatkan dari apa yang ia lakukan. Nah, apa saja sih yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sesuatu menjadi hak miliknya? Yang pertama yaitu menghidupkan tanah mati. Ini contoh-contohnya saja, masih banyak contoh lainnya. Menggali kandungan bumi, kemudian seperti aktivitas ini ya, tambang, kemudian bangunan, dan lain sebagainya. Berburu, memanfaatkan sumber daya alam, kemudian berdagang, bekerja sama, musako, dan ijarah. Masih banyak lagi. Kemudian, sudah selesai ya. Oke, itu tadi bentuk-bentuk kepemilikan, kemudian sistem bangun dari ekonomi Islam. Nah, dari apa yang kita pelajari, ini merupakan dasar manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jadi harus tahu nih tujuannya dulu apa, dasarnya apa yang harus dibangun, 3 pilar itu apa, di bawahnya itu apa, ternyata ada ukhuwah, ada akhlak, ada akidah yang menguatkan dan mampu mencapai tujuan dari ekonomi itu sendiri, dari kegiatan ekonomi. Sama dengan halnya bisnis yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang akan dilakukan oleh saudara sekalian dalam kegiatan di bidang umroh dan haji. Maka dari itu, dasar ekonomi Islam dan bisnis syariah ini harus dipegang untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di bidang umroh dan haji. Oke, kita akan membahas selanjutnya pada pertemuan ketiga, 4, 5, dan selanjutnya lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi pada bidang umroh dan haji. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.